Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Seperti lagu ini yang kami mohon juga ya Tuhan, bukakan mata kami supaya kami boleh melihat kebenaran Tuhan. Di sepanjang sejarah kami melihat banyak umat Tuhan yang dibutakan, yang terbutakan juga. Kami tidak ingin menjadi bagian dari umat-umat Tuhan yang tertidur, nyaman di dalam dosa kami. Kami ingin kami dibangunkan dari ketetiduran kami, untuk kami boleh mengikut kebenaran Tuhan. Berikanlah firman-Mu kepada kami pada sore hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara pernah merasakan kehidupan Kristen itu seperti roller coaster? Pernah ya saudara? Lagi tinggi sekali, terus the next moment kita itu di bawah banget gitu. Kenapa kita nggak bisa selalu konstan gitu ya, sesuai yang kita inginkan? Kenapa ada masa-masa down, masa-masa kita itu kering, masa-masa kita itu benar-benar tengkurap, tiarap di bawah begitu. Nah ini yang kita lihat juga di dalam hidupnya Yakub gitu. Kita sudah bahas minggu-minggu yang lalu itu peristiwa di mana Yakub itu direstorasi oleh Tuhan, dia itu bergumul dengan Tuhan, dia bergulat dengan Allah dan dikatakan dia menang. Dia itu mendapatkan spiritual resurrection, dia itu dibangunkan rohaninya, dia diganti namanya dari Yakub menjadi Israel yang bergumul dengan Tuhan. Seakan-akan itu memberikan satu spirit yang baru ya. Dan dikatakan setelah itu dia mempunyai keberanian untuk menghadapi Esau, musuh lama dia gitu, kakaknya. Dan seperti lagu yang kedua tadi, sewaktu kita tadi menyanyikan lagu yang kedua, saya bacakan dari refrainnya ya. Ia menggenggamku dalam tangan teduh, ku rasa aman dan tentram. Ini yang Yakub rasakan ketika dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, maka dia nggak lagi takut terhadap Esau dengan 400 orangnya. Dia bisa menghadapi Esau dengan kepala dingin karena dia tahu hidup dia aman di dalam tangan Tuhan. Tetapi saudara, ayat selanjutnya langsung roller coaster turun ke bawah lagi. Dan ini yang kita akan bahas hari ini pasal yang agak depressing, pasal yang kita akan jarang sangat dengar waktu kita masih sekolah minggu. Kalau saudara sekolah minggu kayaknya agak jarang dengar cerita tentang Dina dan Sikem. Ini di dalam tema hari ini judulnya Rape and Revenge. Nah ini kan dua tema yang kurang aman untuk anak-anak, dibahas kepada anak-anak ya. Pemerkosaan dan juga revenge-nya itu genocide bahkan. Pembantaian satu kota. Maka kita akan bahas pasal ke-34 ini saudara. Tapi sebelum pasal ke-34 saya ingin membacakan dari ayat yang ke-33 sampai yang 33 ayat 18 sampai nanti yang ke-35 ayat 1. Jadi ada sekitar 3 ayat sebelumnya dan 1 ayat sesudahnya. Pasal ini tuh pasal yang sangat dark, pasal yang sangat gelap. Karena ini pasal yang gak ada good newsnya sama sekali saudara. Gak ada nama Tuhan disebut, gak ada moral example, gak ada lesson of moral, nggak ada yang namanya hero di sini. Yang ada hanya semua kabar buruk, hanya ada bad things, ada perkosaan, saling tipu menipu, pembunuhan massal, konflik keluarga. Jadi agak susah kalau anak tanya ya, what is the moral of the story? Agak susah karena di pasal ini tidak ada moral secara positif. Yang ada hanya ya ini tadi ya, perbuatan-perbuatan yang nista, yang jahanam, yang buruk. Jadi kita bisa berkata Alkitab memang bukan sekedar buku panduan moral. Karena kalau ini cuma sekedar buku tentang panduan moral, maka pasal 34 ini mestinya dibuang aja gitu. Tetapi karena ini Alkitab adalah tentang kisah Allah yang panjang sabar terhadap umatnya, maka kita bisa mendapatkan penghiburan bahwa Tuhan tidak membuang Yakub. Nanti kita akan lihat di pasal 34 ini mestinya Tuhan udah buang Yakub kapan-kapan. Ini 34 tambah mengkonfirmasi ini mestinya beneran dibuang sama Tuhan. Tapi Tuhan gak buang. Sama seperti Tuhan juga gak buang kita yang terus-menerus itu jatuh di dalam dosa-dosa kita. Saya akan bacakan dari pasal 33 ayat 18 sampai 20. Dalam perjalanannya dari Padam Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Bagus ya, sudah sampai tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kalau kita sudah ngikutin, kita punya eksposisi selama ini, setiap kali kata timur, tinggal di timur,
pergi ke timur itu selalu ada problem, saudara. Ini selalu ada kata negatif. Timur itu selalu negatif ya. Seperti Hawa pergi ke timur, terus Lot pergi ke timur, dan ini Yakub berkemah di sebelah timur kota itu. Ini mestinya sudah ada alarmnya di sini. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya Allah Israel ialah Allah. Saudara, kita ingat sebelum Yakub sampai kepada Lot, dia pernah sampai terlebih dahulu sebelum kabur, dia sampai di Betel. Dan di Betel dia melihat ada penampakan malaikat ya. Dan Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu. Dan Yakub berjanji kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau menyertai aku akan kembali ke tempat ini, aku akan memberikan perpuluhan kepada engkau dan engkau akan menjadi Allahku. Dia berjanji dia akan kembali ke Betel, mendirikan altar bagi Tuhan di Betel. Tapi setelah Tuhan menyertai, harusnya dia setelah kembali dari Lot, dia akan kembali ke bawah. Betel itu di bawah. Sikem itu masih di atas di sini. Dan kita nggak tahu kenapa Yakub nggak mau ke Betel. Mungkin karena Betel lebih dekat dengan tempatnya Esau. Esau kan bilang, ayo ikut saya. Oh iya ikut kamu duluan ya, nanti saya nyusul. Nyusul, nggak nyusul saudara. Dia malah menyeberang ke sungai, malah menyeberang ke Sikem. Dan di Sikem sepertinya Yakub cukup nyaman gitu ya. Dia melihat ini kayaknya tempat strategis juga nih, lokasi strategis, dan secara lokasi memang strategis. Sudah ada kota di situ, kota Sikem yang populasinya juga baik, subur, promising, kayaknya lebih aman, lebih nyaman di sini. Jadi dia putuskan ya sudah, kita beli rumah di sini, kita beli tanah di sini, dibelinya dari anak-anak Hemor bapak Sikem sebidang tanah. Dia memasang kemahnya di situ. Dia pikir ini tempat yang aman dan nyaman, tapi dia tidak sadar nanti di pasal 34, ini adalah tempat yang dipikir paling aman, nanti menjadi tempat yang paling bahaya bagi dia. Bahaya apa saudara? Bahayanya bukan bahaya diserang oleh Esau. Bahayanya nanti adalah bahaya yang lebih bahaya daripada persecution, daripada bahaya penyerangan, yaitu bahaya asimilasi. Nah, kekristenan selalu menghadapi dua masalah besar, yaitu penganiayaan dan juga asimilasi oleh dunia, kepada dunia. Dan dua hal ini kalau kita harus timbang-timbang, mana yang lebih berbahaya, ya tentu yang namanya serangan, yang namanya penganiayaan itu bahaya besar gitu. Ini bahaya yang kita sadar. Tapi ada bahaya yang lebih besar yang kita tidak sadar. Yaitu adalah ini saudara. Asimilasi. Kita merasa nyaman dan berdamai dengan dunia, akhirnya kita tertidur. Jadi ini yang kita akan lihat bahaya di pasal 34 itu. Di kota Sikem itu bukan bahaya mereka akan berperang. Tapi bahayanya adalah mereka akan bersatu dengan penduduk setempat. Dan sekarang kita masuk ke pasal 34 dan saudara, Alkitab itu saking hematnya mereka itu seringkali tidak mencantumkan jeda waktunya berapa lama. Nah ini seakan-akan kalau kita langsung baca pada suatu kali pergilah Dina, kita lagi pikir oh baru sampai lalu berikutnya Dina pergi. Itu ada jeda waktu mungkin belasan tahun atau beberapa tahun, kita nggak tahu dengan persis, tapi yang pasti si Yakub dan keluarganya sudah menetap di dekat Sikem itu cukup lama, bertahun-tahun. Jadi baru kita lihat ya ada jeda, dia sudah mulai nyaman di tempat itu bertahun-tahun. Dan sekarang kita masuk ke pasal 34. Kita akan baca ayat 1-7 terlebih dahulu. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor, ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapati Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian tidak patut dilakukan. Dina anak perempuan Lea. Saudara,
Satu hal yang kita perlu belajar untuk kita lebih mengerti makna Alkitab, yaitu translasi seringkali nggak memadai. Translasi dalam bahasa Indonesia kita bisa kehilangan banyak nuansa-nuansa yang ada, yang ingin dipotret di dalam bahasa aslinya. Kalau bahasa aslinya lebih straightforward adalah Dina, anak perempuan Lea, pergi melihat anak perempuan negeri itu. Anak perempuan pergi melihat anak perempuan, gitu ya. Anak perempuan satu orang anak perempuan bernama Dina mau pergi melihat anak-anak perempuan di negeri itu. Kita tahu ya di sini saudara, yang satu ini adalah anak perempuan imigran, boleh dibilang imigran ya, masih menetap di Padang, ingin melihat anak-anak remaja wanita yang di kota, yang lebih maju, yang lebih berbudaya. Jadi memang ada tarikan untuk melihat lebih dalam gitu. Tapi kita tahu di sini ini seharusnya tidak dilakukan karena anak remaja wanita itu nggak pergi sendirian ke satu tempat asing di luar proteksi klannya. Jadi ini ada satu danger yang diambil oleh Dina, tapi yang namanya anak remaja ya penuh kuriositas ya. Walaupun dia tahu ada bahaya, anak cewek sendirian jangan ke Las Vegas sendirian lah ya. Tapi ya kapan lagi ya, mumpung papa mama lagi nggak ada, lagi nggak lihat, ya sudahlah kita lihat aja gitu. Maka dia pergi berpetualang dan dikatakan mungkin sendirian karena kakak-kakaknya semua sedang menjaga ternak di ladang. Dan dia pergi sendirian melihat-lihat. Saudara bayangkan dia masuk ke dalam kota di situ. Dan dia melihat, wah bagus ya rumah-rumah, gaya orang pakai bajunya beda ya. Terus tata budayanya orang berbeda ya. Lalu dia makin masuk. Dia melihat, dikatakan melihat. Tanpa sadar ternyata bukan hanya dia yang melihat. Ada seorang juga yang melihat dia. Dan melihat matanya juga tidak pernah lepas daripada Dina. Yang terlihat sebagai anak imigran mungkin terlihat eksotik gitu ya. Dan yang melihat ini bukan sembarang orang. Yang melihat ini adalah seorang pangeran. Seorang pangeran, seorang anak lokal. Dan kita tidak tahu ya, si Sikem itu datang dengan naik kuda Ferrari. Terus berkata, hei siapa kamu? Mau ikut? Mungkin begitu. Tapi Alkitab nggak mau panjang lebar menjelaskan. Langsung dipotret ayat-ayat selanjutnya adalah ketika terlihat, jadi Lea ingin melihat, tapi saat yang sama Sikem juga melihat. Dilihatnya dia oleh Sikem, lalu Dina itu dilarikan dan diperkosanya. Di dalam bahasa aslinya itu ada 3 verb sebenarnya, yaitu melihat, setelah melihat lalu mengambil, meniduri, menodai. Tapi kalau bahasa Indonesia kan langsung dilarikan dan diperkosa. Sebenarnya diambil, ditiduri, dinodai. Saudara, kalau kita sudah pernah bahas tentang patterns ya. Alkitab itu suka pakai pola pattern yang berulang-ulang. Seakan-akan mau bilang kalau pattern ini muncul maka ya ini akan repeated dari peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Yaitu peristiwa apa? Peristiwa apa yang saudara langsung teringat ya? Pria mengambil wanita, melihat lalu mengambilnya. Kita langsung teringat Kejadian pasal 6 ya. Anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan. Dia lihat dan diambilnya. Yang juga repeated dari yaitu Hawa melihat lalu mengambilnya. Setiap kali ada pola melihat lalu mengambil, berikutnya adalah kejatuhan. Berikutnya adalah kecelakaan. Berikutnya adalah fall. Dan ini yang terjadi. Lalu ayat ketiga, terikatlah hatinya kepada Dina. Ia cinta, lalu ia menenangkan hati gadis tersebut. 3 verbs yang tadi sekarang diimbangi dengan 3 kata kerja berikutnya. Mengambil, meniduri, menodai, diimbangi dengan terikat hatinya, mencintai, menenangkan hati. Seakan-akan 3 tindakan positif ini bisa membasuh 3 tindakan nista jahanam yang dilakukan sebelumnya. Kita juga langsung teringat ya cerita tentang seorang pangeran yang meniduri gadis muda. Lalu setelah itu punya perasaan yang sangat intens. Tapi kontrasnya adalah Sikem setelah memperkosa Dina, dia langsung jatuh cinta besar
pada Dina. Tapi Amnon, anak Raja Daud, ketika mentiduri Tamar, anak Daud dari ibu yang berbeda, setelah memperkosa, timbul rasa benci yang besar. Jadi kita bisa melihat ya, sama-sama memperkosa, tapi yang satu langsung timbul rasa cinta yang begitu besar, yang satu langsung timbul rasa benci yang sangat besar. Kalau itu kontras, tapi papa-papa mereka mempunyai kesamaan justru. Papanya Yakub, lalu papanya, kalau Amnon papanya Daud. Kesamaannya apa saudara? Kesamaannya setelah dua-duanya mendengar tentang kisah, tentang cerita, tentang peristiwa bahwa anak perempuannya diperkosa, apa yang dilakukan oleh kedua papa ini? Marah? Ngamuk? Enggak saudara. Dikatakan adalah mereka diam, mereka hening dan tidak melakukan apa-apa. Dua papa yang sangat pasif, dan nanti kita akan lihat benar-benar setelah ini keduanya itu akan lebih pasif dan dikontrol oleh anak-anaknya. Sama. Dan di sini juga Yakub itu digambarkan seorang papa yang sangat pasif dan tidak melakukan apa-apa. Ada kesamaan yang lain juga gitu ya. Yaitu adalah kalau tadi Yakub dan Daud dua-duanya pasif. Nah ini sekarang kontrasnya. Kontrasnya antara Yakub, ayahnya Dina, sama Hamor, ayahnya Sikem. Kalau yang ini diam-diam aja, kalau Hamor justru sibuk. Sibuk apa? Sibuk untuk mengatur perkawinan. Karena Sikem ingin mengawini Dina. Yang satu ini diam-diam pasif, yang satu sibuk ingin mengambil Dina lewat jalur pernikahan. Oleh jalur pernikahan, jalur legal. Sedangkan Dina sudah pernah diambil dengan jalur pemaksaan secara jalur ilegal oleh anaknya. Nah dua kontras tadi juga muncul juga ketika kita kontraskan Yakub dengan anak-anak Yakub. Kalau tadi Yakub setelah mendengar, "Hei, kamu tahu gak? Anak cewek kamu Dina diperkosa oleh pangeran dari kota Sikem." Oh gitu ya. Ya sudah, diam-diam dulu. Anak-anakku masih di ladang. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Tapi apa respon anak-anak Yakub ketika mendengar? Dikatakan mereka sakit hati dan sangat marah. Kontras banget saudara. Seharusnya papa yang sangat marah, ya kakak-kakak juga harusnya sangat marah begitu. Tapi kita bisa melihat ini papa sangat gak respon. Kenapa ya saudara? Apakah dia memang orang pragmatik total yang gak bisa berespon apa-apa? Kita dapati enggak saudara. Karena nanti waktu Yakub mendengar peristiwa Yusuf mati diterkam binatang buas, dia langsung mengoyak-ngoyakkan penuh emosi gitu ya, menabur abu, nangis, gak mau makan, gak mau hidup. Dia langsung pikir dunia dia selesai. Dan itu menandakan apa saudara? Kita bisa lihat apa? Di mata Yakub, Lea itu nothing. Lea itu doesn't worth anything gitu ya. Diperkosa nggak diperkosa terserah begitu. Tapi Yusuf, anak kesayangan, Paupe. Kalau ini mati, seluruh hidupku juga mati. Kita bisa lihat memang bibit favoritism di antara istri ya. Rahel melahirkan Yusuf, istri kesayangan, melahirkan anak kesayangan. Lea melahirkan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dina. Ini anak-anak yang boleh ada, boleh nggak ada kali ya bagi Yakub. Lea buktinya ini. Ketika diperkosa pun dia nggak berespon apa-apa, saudara. Dalam bahasa Inggris atau bahasa aslinya ya, kita bisa lihat ada pertukaran peristiwa sepertinya. Kalau di sini kan ayat ke-7 ya, anak-anak Yakub pulang dari padang, mendengar marah, pulang dengar marah gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, ESV atau dalam bahasa asli, itu lebih seperti begini. Mereka mendengar, jadi mungkin ada utusan, diutus ya. Kakak, ayo pulang sekarang. Kenapa harus pulang? Kami belum selesai kerja. Adik kamu diperkosa. Hah, adik kami diperkosa? Iya. Lalu mereka mendengar, mereka marah, lalu mereka pulang. Jadi ada bedanya ya saudara. Bedanya apa? Saya rasa bedanya adalah di sini saudara. Kenapa sih harus dipermasalahkan? Masalah urutan ini nggak terlalu penting. Penting. Karena sepanjang mereka pulang mungkin ya, perlu ada waktu beberapa jam mungkin gitu. Ketika mereka pulang mereka menyusun strategi.
Mereka sambil pulang, mereka berkata, siapa ini yang memperkosa? Dan apa yang harus kita lakukan? Dan orang yang memperkosa dan ayahnya sedang ngobrol dengan Yakub. Nanti apa yang kita akan lakukan? Mereka mulai di antara mereka menyusun strategi. Dan nanti saudara bisa lihat, mereka bisa dengan kepala dingin menjawab pemerkosa adik mereka dengan kepala dingin. Dengan strategi yang lincah. Lalu kita baca ayat yang ke-8 dan seterusnya. Ini proposal dari Hamor dan Sikem. Berbicara Hamor kepada mereka, hati Sikem anakku mengingini anakmu. Ketika mereka sudah kumpul begitu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan bukan hanya peristiwa 1 lawan 1 begitu ya. Anakmu mengawini ini. Dan ayat 9, biarlah kita juga mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Di sini saudara kita bisa lihat ya, si Hamor mulai dengan spesifik ya. Oke, kasih Dina menjadi istri bagi anakku. Lalu dia kasih bigger proposal. Bukan cuma mereka, tapi kami juga ingin kita let us be big family. Jangan cuma mereka, tapi gadis-gadis kami kamu juga boleh ambil, gadis-gadis kamu juga boleh kami ambil begitu. Intermarriage, mari kita kawin mengawin. Proposal yang sebenarnya sangat wajar pada saat itu dan sangat menguntungkan ya bagi dua klan gitu. Seperti merger itu kan berarti mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dan menambah potensi-potensi yang lebih mungkin. Makanya perusahaan-perusahaan besar merger. Dan di sini kita lihat ada proposal intermarriage gitu. Tapi proposal ini ternyata di dalam perspektif Alkitab tuh sangat ditentang. Karena nanti ketika bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah Kanaan, hal pertama yang dilarang oleh Musa di Ulangan 7 ayat ketiga adalah setelah berkata, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dan nanti sebelum kamu masuk ke dalam tanah Kanaan, ingatlah, dengarlah ini. Apa itu? Apa itu? Janganlah engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Kenapa Tuhan gak boleh kawin campur? Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jadi jelas saudara, di mata Tuhan kawin mengawin dengan perempuan Kanaan itu big issue, big matter banget. Itu masalah iman, bukan cuma masalah perkawinan, bukan masalah ekonomi. Dan yang Hamor tawarkan sebenarnya adalah yang Tuhan tawarkan. Tuhan menawarkan kamu akan tinggal di dalam tanah Kanaan, kamu akan prosperous, kamu akan mendapatkan sejahtera. Dan ini yang Hamor tawarkan, yang sebenarnya tawaran Tuhan kepada Yakub. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kami. Tinggal dan menetaplah bersama-sama dengan kami. Sekali lagi ada nuansa yang hilang. Kalau bahasa Inggrisnya adalah, you shall dwell with us, the land shall be open to you, dwell and trade. Berdaganglah dengan kami, and get property in it. Wah ini saudara kalau di dalam masa sekarang mungkin lebih bisa dikatakan seperti begini ya. Oke, kamu boleh tinggal di Amerika, kamu dapat green card, terus kamu juga dikasih keanggotaan dari perusahaan ekspor import, kamu bisa berdagang dengan leluasa, kamu dapat kredit-kredit yang mudah dan kamu bisa berdagang di sini dan kamu punya hak untuk membeli properti yang biasanya hanya orang lokal dan residents yang boleh beli. Tapi kamu sebagai orang asing kamu boleh beli. Wah ini privilege yang diberikan, yang ditawarkan oleh Hamor kepada mereka itu luar biasa saudara. Luar biasa gitu. Sekaligus komen mereka itu tuh imigran dan kamu masih posisi yang lemah. Dan kami menawarkan posisi yang begitu besar. Wah menarik ya ini offer seperti ini. Tapi Sikem ayat 11. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran, uang mahar, seberapa banyak pun aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Ini memang udah kebelet ya pengen kawin ya. Kamu mau kasih uang mahar,
mau uang mahar sebesar apapun, kasih kepadaku. Aku akan kasih gitu, udah mabuk kepayang ini. Dia mau memastikan gitu ya, dealnya pasti done. Kalau tadi semua offer, semua deal, semua benefits yang dikasih papanya itu seakan-akan gak cukup. Oke, mau harga berapa? Say the price, I will pay. Saya akan kasih kepada kamu. I'll give you what you want. Ini dia ingin memberikan offer yang sangat sulit ditolak. Too good to be true begitu. Tapi saudara, dari semua benefits, list-list benefit yang dituliskan oleh Hamor, oleh si Sikem, kurang 2 hal saudara. Kurang apa saudara? Di dalam list yang seharusnya mereka harus sebutkan. Ada 2 hal yang tidak disebutkan oleh mereka. Yang pertama adalah pengakuan dosa. Yang kedua adalah permintaan maaf. 2 hal ini gak ada. Seakan-akan mereka bisa berkata, gue harusnya ngaku dosa sih, gue harusnya minta maaf sih. Tapi it's okay. As long as I have all this offer, sama saya bisa memberikan offer-offer ini, kita tutup mata lah, sama-sama tutup mata lah di sini ya. Yang penting kita sama-sama tahu, kita bisa tutupi semua pengakuan dosa dengan permintaan maaf, kita ganti dengan offer-offer dengan benefits tadi. Banyak kan di sini suami-suami yang berlaku seperti Sikem, mau minta maaf tapi kirimnya coklat, kirimnya bunga, seakan-akan masalah beres. Tapi nggak pernah keluar kata minta maafnya tuh nggak pernah. Minta maafnya tuh nggak ada. Terus nggak ada pengakuan dosa. Seakan-akan bunga ini, coklat ini, atau hadiah-hadiah ini tuh cukup untuk gantikan confession and apology. Itu yang kalau suami lakukan kepada istri, sama gitu. Jangan salah, orang Kristen pun suka lakukan hal tersebut kepada Tuhan. Kita itu seakan-akan kalau kita udah berdosa, kita enggak serta-merta tuh bisa mengaku dosa dan minta maaf kepada Tuhan. Kita pikir asal kita bisa melayani Tuhan lebih, atau berkomitmen lebih, atau kita kasih persembahan, kita bisa cuci dosa kita. Ternyata enggak ya, kalau di sini enggak di situ dikatakan. Lalu ayat 13 dan 17, lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hamor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina anak adik mereka itu. Ini yang jawab siapa saudara? Yang jawab bukan Yakub ya. Yang jawab anak-anak Yakub. Yakub di mana? Yakub hening. Di sepanjang negosiasi Yakub hening. Sebagai seorang papa yang harusnya memimpin rapat, yang memimpin delegasi, dia hening. Benar-benar pasif. Dia yang sebenarnya tahu gitu ya. Karena dia sebagai ayah yang paling tahu covenant Tuhan dengan Abraham. Dia tahu kakeknya Abraham itu dengan sangat-sangat keras memastikan Ishak papanya itu nggak nikah dengan perempuan Kanaan, tapi harus pergi ke Haran untuk mendapatkan Ribkah untuk menikah dengan Ishak. Dia sudah tahu jelas papanya begitu. Terus juga dia sendiri juga diutus supaya nggak nikah dengan ini. Dia tahu Esau dibenci oleh Ishak karena menikah dengan perempuan lokal, menyakitkan hati papanya. Dia tahu gitu, tapi dia keep quiet. Dia keep quiet. Kita nggak tahu kenapa. Mungkin Yakub sudah tertarik dengan offer-offer tersebut gitu. Karena buat dia Dina is ya oke lah, kayaknya bargain chip yang bisa dikorbankan asal dapat yang lebih besar buat dia gitu. Tetapi kakak-kakaknya enggak ya. Kakak-kakaknya menjawab dengan tipu muslihat. Kata ini tipu muslihat hanya muncul 2 kali di kitab Kejadian saudara. Hanya muncul 2 kali. Yang pertama di sini, ini yang kedua kali. Yang pertama di mana saudara? Yang pertama di 27 ayat 35. Ketika Ishak berkata, adikmu Yakub telah datang dengan tipu daya dan merampas berkat yang untukmu itu. Jadi memang si Yakub namanya juga penipu ya. Dia penuh tipu daya. Dan tanpa sadar, dia bukan hanya menurunkan DNA hidung peseknya, terus juga kulit coklatnya, dia juga menurunkan DNA tipu daya kepada anak-anaknya. Nah, anak-anaknya ini mungkin gak belajar tipu daya secara verbal, secara conscious, tapi ya ini, papanya penipu, anak-anaknya juga nanti belajar. Dan dia juga belajar kok dari sebelum-sebelumnya ya.
cara-cara papanya tipu Laban, cara-caranya papanya tipu Esau. Semua anak itu memperhatikan. Anak itu nggak jauh lebih jago belajar lewat mata dibanding lewat kuping. Mama ngomel terus-menerus, kiri itu kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi mama melakukan sesuatu langsung ditangkap gitu ya. Papa melakukan sesuatu langsung ditangkap, langsung di follow. Nah ini yang dilakukan oleh si anak-anak Yakub gitu. Tipu daya yang dilakukan Yakub itu sangat smooth. Saudara, kita pernah bahas ini, dan Ishak tertipu bulat-bulat. Dan kita lihat ini juga terjadi ya. Saudara bisa lihat ya, nanti Sikem dan Hamor itu benar-benar tertipu bulat-bulat. Jadi mereka itu smooth banget waktu mengeksekusi tipu daya. Mereka sangat dingin gitu ya. Kita nggak melihat ada pedang terhunus. Kita nggak melihat ada ancaman. Kita nggak melihat ada gebrakan di atas meja. Kita nggak melihat ada bahkan nada tinggi. Apa kamu dasar pemerkosa? Nggak ada saudara, nggak ada teriakan. Nggak ada nada tinggi. Yang hanya adalah counter proposal yang sangat rasional. Counter proposal yang sangat rasional. Apa yang dikatakan? Berkatalah mereka kepada dua orang itu, maaf, kami tidak dapat berbuat demikian. Memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang, sorry, bukan karena kamu pangeran, bukan. Tapi karena kamu tidak bersunat. Sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaan kamu. Nggak bisa kami berikan adik kami. Tapi ada satu syarat. Kalau kamu penuhi syarat ini, boleh kamu ambil adik kami. Apa itu syaratnya? Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Menarik ya saudara, di sini kasih syarat dan kasih ancaman. Kamu mau dealnya boleh, deal dan sunat. Kalau nggak mau, oke, off the deal. Dealnya nggak akan jalan. Oke, boleh ekonomi semua, tapi ini ada satu syarat religius. Syarat religiusnya apa? Sunat. Sunat ini lebih penting dari semua deal ekonomi yang kamu tawarkan. Oh, oke. Sunat ini pun hanya muncul 2 kali. Kata sunat ya. Kedua kali di sini, sekali lagi pertama kali di Abraham. Ketika Tuhan berkata, Abraham, engkau akan menjadi bapak menjadi bapak dari banyak bangsa dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Aku akan memberikan janji-janji kepada engkau. Dan setelah itu Tuhan bilang, aku akan mengadakan covenant dengan engkau Abraham. Apa covenantnya Tuhan? Ya ini covenant janji aku berikan kepada kamu. Dan tandanya kamu harus menyunatkan setiap laki-laki di rumahmu. Begitu. Dan sunat mengantisipasi janji berkat. Oke, kamu sunat berarti kamu yakin Tuhan akan memberikan janji berkatnya. Apa yang Tuhan janjikan. Namun di sini ya saudara, waktu mereka bilang tentang sunat tanda covenant yang agung, sekarang dijadikan taktik bukan untuk mendapatkan berkat, untuk memberikan berkat, nantinya akan mendatangkan kutuk dan celaka. Jika kamu tidak mendengarkan kami akan ambil kembali anak itu. Jangan pikir gara-gara kamu masih simpen Dina di tempat kamu ya, kamu punya chipsnya. No. Kita yang di upper hand. Gua tahu lu sangat ingin Dina. Jadi sekarang sunat. Kalau enggak kami akan ambil kembali. Oke, ayat 18 dan 24 sampai 24. Lalu Hamor dan Sikem anak Hamor menyetujui usul mereka. Oke, deal done. Jabat tangan. Mereka jabat tangan, mereka minum, lalu mereka pergi begitu. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Menarik saudara, waktu Tuhan suruh Abraham untuk sunat, dikatakan Abraham tidak menanggu-nanggu, besoknya, bukan besoknya ya, langsung kemudian seketika itu juga Abraham menyunatkan dirinya dan laki-laki di rumahnya. Jadi tidak ada tunda-tunda sama sekali dari Abraham. Dan kita juga melihat di sini ya, ketika Sikem disuruh sunat, langsung dia pulang ke rumah. Kita nggak tahu dia sunat sendiri atau dia minta orang lain sunatin. Pokoknya dia langsung sunat gitu. Setelah dia selesai sunat,
dia tidak menunda lagi, dia langsung pergilah Hamor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka. Dan di pintu gerbang yang kota rame, di mana di situ berdiri tua-tua, mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Ya kita nggak bisa bayangkan ini kota yang terlalu besar ya saudara. Kota yang primitif mungkin tidak terlalu besar juga gitu, tidak terlalu padat juga. Lalu kumpul orang-orang itu dan mereka mengadakan speech. Mereka jualan promosi gitu. Apa yang mereka jual promosinya? Wahai penduduk kota, dengarkan. Orang-orang itu, maksudnya Yakub dan keluarganya, mau hidup damai dengan kita. Lihat ya, mereka itu sudah convince, mereka ini mau hidup damai. Jadi saudara bisa bayangkan tadi di negotiation table, pasti anak-anak Yakub tuh bisa begitu hebatnya ya, memakai strategi senyum, bisa menahan semua kemarahan mereka, sampai mereka berkata, ini orang-orang yang mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini, menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita akan dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Saudara kalau dengar kata mengambil gadis-gadis, memberikan gadis-gadis, udah muncul 3 kali. Jadi ini memang yang menjadi penekanan di dalam ayat ini ya. Dina diambil, lalu juga ada offer untuk saling mengambil gadis-gadis mereka. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita. Yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Orang-orang mungkin langsung, sunat? Maksud kamu barang saya itu dipotong? Iya, kulitnya aja gitu, kulit depannya. Nanti kalau ada kecelakaan saya nggak bisa punya anak gimana? Wah itu pasti objectionnya berat saudara. Ini bukan gunting rambut kan ya. Kalau gunting rambut tuh gampang. Ini gunting bagian yang paling privat gitu. Yang paling dalam dan paling privat gitu. Lalu apa? Offernya lagi. Mereka bilang oke. Saya tahu kalian pasti keberatan akan hal ini. Tapi dengar dulu, stop dulu ya. Dengar, tenang dulu. Tenang saudara-saudara. Ternak mereka, lihat kan, kalian pernah lihat ternaknya mereka itu segambreng-gambreng, segaban, harta benda mereka, segala hewan mereka. Bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Become ours. Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka akan tetap tinggal pada kita. Dan sebagai penutup mestinya ya, khotbah motivasinya. Saudara-saudara, no pain, no gain. Kita pain a few days, but we will gain everything they have. Setuju saudara-saudara? Siapa yang angkat tangan? Ayo, siapa lagi? KKR, angkat tangan semua ya. Dikatakan semuanya itu, maka usul Hamor dan Sikem anaknya didengarkan semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang itu, lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Saudara, Sikem itu tuh kalau udah mabuk kepayang cinta, itu nggak bisa mikir jernih lagi. Disuruh sunat langsung immediately sunat. Dia harusnya bayar uang mahar itu ada jumlahnya tertentu. Dia nggak ikutin. Dia bilang kamu mau berapa saya akan kasih. Itu orang yang sudah benar-benar mabuk kepayang, udah nggak bisa mikir jernih. Tapi mabuk kepayang bukan hanya oleh cinta, juga oleh cuan, oleh profit. Ada kan ya orang kalau udah dengar profit, ini ada investasi 30% dalam 1 minggu. Bukan 1 tahun, enggak. 1 minggu, 1 bulan, 300%. Wah langsung matanya hijau semua ya. Dan mereka langsung menyunatkan semua. Seandainya mereka tidak tergesa-gesa ya saudara, penduduk Sikem juga nggak bisa berpikir jernih lagi. Seandainya mereka bisa berpikir jernih, saya akan sarankan, oke, setengah sunat dulu. Sampai mereka sembuh baru setengah lagi sunat. Setengah yang belum sunat jaga kota. Mestinya kan begitu saudara. Lebih make sense kan ya. Lebih rasional dan lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk keamanan, untuk segala sesuatu begitu. Ini enggak, semuanya langsung bedol desa sunat. Tukang sunat rame gitu ya. Langsung cuan gede tukang sunat hari itu. Dan hari ketiga saudara, pada hari ketiga
ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yakni Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Simeon dan Lewi, ini yang kita tahu mereka adalah kakak sekandung ya, kakak kandung daripada Dina, anak Lea dari ibu yang sama. Nah, kenapa Ruben sama Yehuda, kakak yang sama juga, nggak ikutan? Kita nggak tahu dengan jelas. Tapi yang kita tahu dua orang ini apa yang mereka lakukan. Mereka bagaikan serigala yang mengobrak-abrik kandang ayam. Mereka pergi dengan pedang, mereka masuk rumah demi rumah, mereka dengan mata membara dengan dendam, mereka menumpahkan darah dengan pedang yang terayun, darah yang tertumpah, disertai dengan teriakan horor, dengan tangisan anggota-anggota keluarga, dan setelah seluruh kota, semua laki-laki dihabisi, mereka menuju ke satu tujuan akhir, istana. Hemor dan Sikem harus dihabiskan. Kita akan tanya, kenapa nggak bunuh Hemor dan Sikem aja? Kenapa harus bunuh the whole city? Yang salah kan Sikem. Kenapa nggak Sikem aja? Ya tambah papanya lah Hemor gitu. Kenapa enggak gitu ya? Kita bisa memikirkan, oh mungkin mereka waktu selesai bunuh Hemor dan Sikem, ada orang-orang lain. Jadi mereka nggak pengen mereka juga jadi ancaman masa depan lalu bunuh dulu. Atau sebelum mereka sampai ke istana memang harus bunuh orang-orang di dalam kota dulu baru sampai ke istana, biasa di pusat kota kan. Atau memang mereka sudah merencanakan dari awal, bukan hanya Hemor dan Sikem, tapi seluruh kota, seluruh orang Hewi itu harus dienyahkan. Kalau kita sudah benci satu orang, apapun yang melekat, predikat yang melekat pada orang itu, kita juga ingin habisi. Termasuk rasnya, termasuk dia dari keluarga apa, dari ras apa. Ini yang terjadi juga waktu kita dengar tentang ini kan ya. Tentang Esther. Tentang siapa? Saudara ingat tentang siapa? Kitab Esther. Saudara, soalnya saya tiba-tiba lupa namanya. Haman ya, Haman ya. Ketika ini ya tidak disembah, satu orang tidak menyembah, dia harus bunuh seluruh orang Yahudi. Ini yang terjadi saudara. Dan gak heran ini bukan satu-satunya peristiwa, tapi kita juga lihat nanti di episode Haman gitu. Mengerikan ya, yang mereka lakukan itu benar-benar sudah melampaui batas dalam segala hal. Mengerikan, kita gak bisa justify apapun dengan teologis apapun, kita gak bisa justify perbuatan ini saudara. Ini bukan disuruh oleh Tuhan, ini juga bukan di sesuatu yang harus mereka lakukan, tapi mereka lakukan. Mengerikan. Tapi episode horornya masih berlanjut di ayat selanjutnya. Datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh lalu menjarah kota. Dua orang Simeon dan Lewi seperti dua serigala yang menghabisi semua penduduk. Lalu kakak-kakak yang lain itu seperti burung nasar yang menghampiri bangkai-bangkai, mengambil ininya, mengambil apa? Anting-anting emas, mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam kantong mereka. Dan akhirnya apa yang mereka ambil lagi? Mereka ambil kambing domba, lembu sapi, keledai, segala yang di dalam, di luar kota dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya, perempuannya ditawan dan dijarah mereka. Juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Ini yang kita dengar kalau penjarahan akibat perang. Ini bukan perang saudara, ini genocide. Ini benar-benar pembantaian satu kota begitu. Sudah selesai saudara horornya? Belum saudara. Karena berikutnya masih ada horor selanjutnya. Apa? Respon Yakub. Kita baca di ayat 30. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku. Berapa ku saudara?
4 kali. Di sini saudara. Saudara kalau melihat satu tindakan horor gitu ya. Anak-anak saudara itu melakukan tindakan seperti begini. Mestinya tuh Yakub marahnya tuh bagaimana saudara? Yakub mestinya tuh marah tentang apa yang mereka lakukan. Apa yang kalian lakukan anak-anakku? Tapi nggak ada concern tentang apa yang mereka lakukan. Nggak ada concern tentang kita nggak tahu ini ya, ribuan, ratusan, puluhan orang yang mati di genocide. Nggak ada concern tentang nanti hukuman Tuhan terhadap apa yang kamu lakukan tuh bagaimana. Nggak ada concern tentang kamu itu melanggar janjimu ya. Kamu janji nanti kan begini tapi kamu langgar. Nggak ada concern tentang sunat-sunat ternyata kamu pakai sebagai tipu daya ya. Ini covenant Tuhan tapi kamu jadikan sebagai alat tipu daya musuh begitu. Nggak ada concern tentang Dina sama sekali. Yang jadi concern Yakub apa saudara? Nama dia dan keselamatan dia. Ini saudara, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku. Saudara ini orang yang di 2 pasal sebelumnya ini bergumul dengan Allah dan dikatakan dia menang gitu. Dikatakan dia ini apa saudara? Yang akan menjadi nenek moyang bangsa Israel. Bangsa pilihan Tuhan. Dan sekarang kita lihat ini nenek moyang bangsa pilihan Tuhan tuh seperti gini. Ini bapak leluhur orang Israel. Lalu kenapa Musa nggak hapuskan sejarah kelam ini? Karena kita percaya Musa sengaja tulis di sini. Karena dia ingin kasih tahu ini bahayanya ketika kamu akan mengambil perempuan-perempuan. Bahaya asimilasi. Dan juga ini bahaya apa? Bahaya ketika, coba kita trace bahayanya ini mulai dari kapan sih? Ini seringkali kalau kita menghadapi satu masalah yang sudah pelik ya. Nggak ada itu yang namanya win-win solution. Nggak ada yang namanya good outcome, good result. Hasil yang baik tuh nggak ada. Cuma ada bad sama worse. Nah kalau kita lihat di sini all the mess, semua kekacauan ini mulainya tuh dari mana sih kalau kita trace mundur balik gitu ya. Ya pasti dari disobedience. Karena Taurat Tuhan berkata obedience membawa kebaikan dan kehidupan. Disobedience, ketidaktaatan membawa kecelakaan dan kehancuran. Nah ketidaktaatannya muncul dari mana sih? Kita bisa bilang ya ini gara-gara Sikem perkosa Dina. Ini kan akar masalahnya. Wait. Sikem akan berkata dari kuburnya akan bangkit berkata no. Kalau dia nggak jalan-jalan saya mau perkosa siapa? Berarti itu salah Dina itu. Dia yang mengambil resiko jalan-jalan begitu. Terus pakai bajunya kurang bahan lagi sengaja itu. Nah terus Dina juga bilang bukan gara-gara saya. Ini gara-gara papa yang tidak mendidik saya dengan baik-baik. Saya gak dijaga. Coba kalau papa gembok kunci rumah saya gak bisa keluar. Ya saya gak akan jalan-jalan. Terus Lea akan nyeletuk ya. Kalau gak dikunci pun, kalau kita di battle, ya gak ada yang namanya Sikem. Ini gara-gara lu, gara-gara lu. Kenapa kita harus menetap di Sikem? Ya kita bisa panjang-panjangin lagi saudara. Bisa tentang favoritism, Kenapa lu lebih mencari Rahel daripada Lea dan sekitarnya. Tapi sepertinya ya kita bisa mendapati ada motif kota dan tempat saudara. Tentang tadi itu ya battle, Sikem. Dan di sini ayat 35 Allah berfirman kepada Yakub bersiaplah pergilah ke battle. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah. Ini gara-gara Yakub menetap di Sikem seharusnya pergi ke battle sesuai janji. Dia sudah janji kepada Tuhan. Dia sudah taat pulang kembali ke Kanaan tapi setengah hati, setengah jalan. Kenapa gak selesaikan sampai full? Kenapa cuma setengah jalan? Ya gak apa-apa setengah jalan, tapi yang penting saya dirikan mesbah kok di sini. Coba lihat nih tadi ia mendirikan mesbah di situ di Sikem dan dinamai Allah Israel ialah Allah gitu. Ini saudara yang di pikiran Yakub dan juga di pikiran kita orang-orang Kristen, kita berpikir spiritualitas itu bisa tambal sulam. Ya setengah jalan sih, tapi asal saya bisa tambal
setengah jalan yang harus saya lakukan ini, saya tambal dengan tindakan-tindakan spiritual, dengan hal-hal rohani. Ya saya tahu sih saya mestinya nggak ada di sini. Mestinya saya nggak kerja di tempat ini. Mestinya saya nggak melakukan hal ini. Kita tahu ini sebenarnya salah. Ini sebenarnya kita nggak harus lakukan. Tapi kita mulai membuat justification. Karena ini nyaman, ini aman di sini. Ini memberikan keuntungan buat saya. Lalu apa yang saya lakukan? Apa yang Yakub lakukan? Dirikan mesbah di sini. Ya Tuhan, terimalah di sini. Yang penting kan samalah, sama-sama bikin altar, nggak harus di battle, di Sikem juga oke kok. Ketaatan setengah hati. Bagi Tuhan tuh seperti kasih adonan setengah jadi, saudara. Kita nggak kasih kue yang udah mateng, kita kasih adonan bantet yang cuman layak untuk dibuang. Ketaatan setengah hati, jalan sampai setengah jalan, parenting setengah hati, akhirnya membuat keluarga berantakan. Akhirnya membuat kehancuran satu kota. Seperti seorang pembangun rumah yang mau gampang. Nggak all the way, give the best. Dia membangun di atas pasir. Hanya tinggal tunggu waktu, semuanya akan hancur. Dan itu yang dilakukan oleh Yakub terhadap keluarganya. Oke, setelah kita lihat yang begini, apa sih yang kita bisa belajar daripada pasal yang gelap 34 ini, saudara? Saya percaya adalah walaupun ini nggak ada hal baik yang kita bisa belajar, tapi setidaknya kita percaya Bible itu can function as a mirror, sebagai cermin bagi kita. Kemarin malam saya sama istri dan anak-anak kita nonton Mr. Bean di YouTube ya, Mr. Bean. Wah, anak saya ketawa kenceng-kenceng Mr. Bean. Dan saya pun masih ketawa. Padahal udah nonton berpuluh-puluh kali. Itu hebatnya Mr. Bean ya. Udah nonton berpuluh-puluh kali pun tetap ketawa ya. Dan anak saya, si Sing-Sing itu terus bilang, Mr. Bean bodoh banget ya, Daddy. Mr. Bean tuh bodoh banget gitu. Terus menerus ngomong bodoh gitu. Saya bilang enggak loh, Mr. Bean itu jenius. Iya sih, Daddy pernah cerita dia ini kan profesor atau apa. Enggak, menurut saya Mr. Bean tuh di dalam komedinya ini itu jenius. Kenapa? Dia berhasil membuat kita menertawakan diri kita. Kita tuh sebenarnya waktu ketawain Mr. Bean, kita sedang menertawakan kebodohan diri kita yang ditampilkan oleh Mr. Bean. Saudara ingat cerita-cerita Mr. Bean kan ya? Dia antri panjang, banyak terus dia cubit orang gitu, terus orangnya pergi, egois banget kan gitu, anak kecil mainannya dibuang, akhirnya anaknya pergi terus dia pergi, terus ada dua orang lagi di situ dicubit pantat yang satu, lalu dua berantem, mereka keluar, terus anak-anak ketawa begitu. Tapi dalam hal yang realnya kan itu perbuatan yang sangat-sangat egois gitu. And yet kita kalau menghadapi antrian panjang seperti begitu, kita juga kepikir kan hal yang sama. Cuma kita nggak berani lakukan. Mr. Bean berani lakukan gitu ya. Mr. Bean di pesawat, salah satu episode pesawatnya dia ambil life saving gitu ya. Ditiup-tiup. Tiup-tiup terus balonnya terbang-terbang gitu. Saudara yang ketawa-tawa mungkin pernah ya pengen tiup-tiup juga ya, gitu, pengen coba, sama kan? Kita menertawakan kebodohan Mr. Bean, kita tuh sebenarnya pengen lakukan yang Mr. Bean lakukan gitu, segala kebodohan ini. Cuman kita nggak terlalu berani lakukan, cuman kita mungkin nggak ada kesempatan melakukannya. Dan Mr. Bean lakukan hal tersebut, dia berani lakukan tersebut dan kita menertawakan. Chapter 34 ini sama, saudara. Ini sebagai cermin ketika kita geleng-geleng kepala ya, gila ya, Sikem ya, bisa perkosa gitu. Gila ya ini Simeon dan Lewi bisa bunuh satu kota ya. Kita semua di sini saudara, punya potensi yang sama. Para pemudi di sini bisa punya potensi yang sama melakukan apa yang Dina lakukan. Taking a risk. Apa yang para pemuda lakukan di sini, semua pemuda di sini punya potensi melakukan apa yang Sikem lakukan. Mungkin gak memperkosa, tapi ya ini, premarital sex ketika kesempatan itu ada. Banyak ayah di sini mungkin pasif seperti Yakub yang tidak menjadi contoh bagi anak-anaknya. Banyak dari kita yang mungkin dikuasai anger
sama seperti Simeon dan Lewi. Seorang penulis buku tentang anger namanya Ed Welch ya. Dia menulis gini, angry people are always the last to know. Orang yang marah selalu terakhir yang tahu bahwa dia itu pemarah. Nah, dia kasih contoh yang sangat sehari-hari. Dia bilang begini, saya melihat tindakan pembunuhan beberapa hari yang lalu. Tindak pembunuhan apa, Ed? Tindak pembunuhannya seperti demikian. Saya melihat ada sebuah mobil lagi ragu-ragu mau belok kanan atau enggak. Sedangkan sudah lampu hijau. Dan mobil belakangnya mulai dengan klakson kecil. Tet. Depan masih bingung-bingung. Maju mundur gitu. Masih pelan banget. Lalu mulai tet, 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 tet. Masih belum gitu. Lalu lampu mulai kuning. Lalu mulai mobil yang di belakangnya itu mulai ngueng. Langsung salip dan ketika nyalip langsung buka pintu, woi, teriak-teriak gitu ya dengan memaki-maki dan dia hampir menabrak dua mobil di depannya lagi dan dengan semua makian tersebut, dengan semua kekerasan tadi, dia percaya kalau itu orang punya pistol di mobilnya, dia akan keluarkan dan tembak mati pengemudi yang di depannya. Saya bertanya-tanya tentang keluarganya. Ketika saya melihat peristiwa itu, saya bertanya-tanya tentang keluarganya. Kalau penundaan 15 detik di lampu merah sudah cukup untuk memicu kemarahannya, apa yang akan terjadi jika istrinya telat masak makan malam 15 menit? Atau apa yang akan terjadi kepada anak-anaknya kalau bayinya itu merengek-rengek jam 3 pagi selama 15 menit tidak berhenti-henti? Atau dia menghadapi kolega bodoh, lambat, yang menghadap kemajuan karirnya dan kenaikan gajinya, apa yang akan terjadi? Saya tambahkan, saya hanya membayangkan dia akan pilih apa ya? Dia akan pilih kapak, bom, bazooka, pistol atau apa? Orang-orang seperti ini saudara. Dan saya rasa bukan cuman orang itu kan. Siapa di sini yang suka klakson-klakson? Lalu kalau 15 detik nggak maju terus kita langsung terus buka pintu. Kadang-kadang kita bukan? Enggak ya? Saudara enggak ya? Saudara orang reform yang sangat sabar ya? Hanya saya pendeta reform yang kurang sabarkah? Yang penuh kemarahan? Atau saudara juga begitu? Ini ya saudara, kenapa harus tunggu kehancuran di sini ya? Kenapa harus tunggu kehancuran baru akhirnya Yakub kembali ke Betel? Kenapa setelah satu kota hancur, anaknya diperkosa, anak-anaknya berlumur darah dengan tangannya, baru dia kembali ke Betel. Seharusnya dia sudah lakukan bertahun-tahun yang lalu. Dan kita nggak beda dengan mereka saudara. Kita disuruh berkaca, kita nggak beda dengan Yakub, kita nggak beda dengan Sikem, kita nggak beda dengan Hemor, Simeon dan Lewi. Kita tuh makhluk setengah hati. Kita tuh taat setengah-setengah. Kita gampang mencari justification untuk ketidaktaatan kita. Setiap kali kita nggak taat sesuatu, kita jatuh di dalam dosa, kita bisa merangkai berbagai justification. Semua orang juga demikian kok. Oh ini wajar kok. Yang wajar apa saudara? Yang wajar adalah kita expect kehancuran. Ini yang terjadi. Ketika kita berdosa dan kita justify kita punya dosa, yang wajar adalah bukan semua will be fine. No. Di sini Yakub di masa tuanya pikir setelah sampai saya bisa retire. No, yang dilakukan ketika dia tidak taat sepenuhnya, dia tidak bergantung di dalam tangan Tuhan, dia mencari aman dengan jalannya sendiri, yang harus wajar yang diekspek adalah kehancuran. Jadi yang Allah lakukan adalah menyelamatkan engkau dari dirimu sendiri. Karena our biggest enemy is inside us, not outside. Our own sin, dosa-dosa di dalam diri kita ya. Karena itu kita paling bawah saudara, ketika kita udah paling bawah di sini, ini kita bisa bilang ini salah satu episode paling rendah di dalam hidup Yakub ya. Apa yang Allah lakukan? Allah berkata, gila Yakub, engkau dan keluargamu bisa lebih parah daripada orang Hewi. Ini orang Hewi kelihatan baik banget dibandingkan kamu. Dan kamu jadi bangsa pilihan. Come on. Mungkin malaikat akan bilang, udahlah Tuhan,
Ini kayak begini yang kamu pilih. Sudah, give up lah Tuhan. Buang mereka, pilih yang lain. Tapi yang kita lihat apa sekali lagi saudara? Anugerah Tuhan yang enggak menyerah. Anugerah Tuhan yang sekali lagi kasih kesempatan kepada Yakub. Bersiaplah, pergilah ke battle. Tuntaskan tugasmu. Pergilah ke battle. Seringkali kan kita gitu ya, kita udah paling low dan kita berkata, sudahlah Tuhan buang saya aja Tuhan, saya udah gak layak jadi umatmu, saya udah gak layak jadi orang Kristen. Terus setan juga bilang, iya betul, you are worse. Lu lebih parah daripada teman ateis lu. Terus kita kembali melihat di pasal 35 ayat 1. Dan Tuhan berkata apa? Pergilah ke battle. Pergilah ke battle. Dan kita nggak disuruh pergi ke battle saudara. Kita disuruh pergi kemana saudara? Kita disuruh pergi, lihatlah ke Golgota. Disitulah bukti Tuhan tidak membuang kita orang berdosa. Disitulah justru segala anger, dosa, kemarahan kita, kebobrokan kita, semua perbuatan efek-efek dosa yang kita lakukan, itu diterima oleh Tuhan di kayu salib. Dan dia berkata, pergilah ke Golgota. Karena di situ engkau akan melihat Tuhan gak buang kamu. Kamu tetap diterima bukan karena kamu masih ada harapan. You are totally hopeless and helpless. Tapi Tuhan tetap terima kamu karena ada yang Tuhan terima. Dan Tuhan terima kamu di dalam Kristus. Karena itu lihatlah ke dalam Golgota. Dapatlah penghiburan dari dosa-dosamu. Bukan Tuhan terima kamu karena kamu masih ada harganya. Enggak, kita sudah enggak ada pengharapan. Tapi di dalam Kristus ada pengharapan. Maka kita lihat sekali lagi dari referen bait yang kedua, lagu yang kedua tadi. Ia menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasihnya segarkan jiwaku, ia bimbingku sepanjang hidup. Ia bimbingku sepanjang hidup. Kita aman hanya di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menggenggam kami di dalam tangan teguh-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasa aman dan tentram. Karena ketika kami keluar daripada tangan teguh-Mu ya Tuhan, kami menaruhnya di dalam tangan kami akan selalu menghancurkannya ya Tuhan. Kami akan selalu mengacaukannya ya Tuhan. Kami gak bisa bergantung kepada kebaikan moral kami, kepada spiritualitas kami yang naik turun. Kami gak layak diterima oleh-Mu ya Tuhan. Tapi kami bisa dapat pengharapan the true gospel. Kami bisa dapatkan berita kabar baik Injil di dalam perikop ini. Yaitu ada tangan Tuhan yang menerima kami. Ada tangan yang tersalib. Sehingga tangan Tuhan boleh menerima kami yang seharusnya terbuang. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami yang bergumul di dalam dosa, yang bergumul di dalam ketaatan. Berikan kami iman ya Tuhan, agar kami boleh kembali menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena disitulah keamanan dan kenyamanan yang sejati. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.